Halo guys, kembali lagi dengan Pop Culture. Di edisi yang kali ini, gue akan membahas tentang beberapa hal-hal menarik yang gue temukan dan berkaitan dengan film yang baru aja dirilis yang lagi hype banget, yaitu film Doctor Strange Multiverse of Madness. Langsung aja kita bahas satu persatu. Jadi, Doctor Strange Multiverse of Madness ini adalah film yang paling sadis dibandingkan dengan film-film Marvel yang pernah digarap oleh sutradara-sutradara MCU sebelumnya. Film Doctor Strange ini benar-benar mengandung unsur gore yang cukup lumayan lah, walaupun sebenarnya nggak sebanyak film Homelander, tapi tetap aja film ini jauh lah lebih gore dibandingkan film-film sebelumnya. Sepertinya visi dari Marvel yang akan mengarahkan film-film Marvel setelahnya menjadi film-film yang memiliki elemen-elemen dan tema-tema yang lebih dewasa dibandingkan film-film sebelumnya. Seperti contohnya ya, di awal itu pas Doctor Strange sama Wong itu mengalahkan monster yang mengejar America Chavez, finishing move-nya adalah menusuk mata, lalu matanya tersebut dilepas. Dan itu menurut gua itu gore dan itu nggak mungkin ada di film-film Marvel sebelumnya. Selain itu juga pertarungan antara Illuminati dengan Wanda itu juga menurut gue sangat-sangat gore banget pada saat Captain Carter-nya itu terbelah menjadi dua. Dan kemudian Captain Marvel-nya tertimpa patung yang sangat gede itu. Scene-scene ini sebenarnya scene-scene yang benar-benar terrifying yang sebenarnya menurut gue ini bukan konsumsi anak kecil sama sekali. Fakta yang lain yang menarik adalah film Doctor Strange Multiverse of Madness ini menjadi film kedua dari Marvel Cinematic Universe yang di-ban di beberapa negara dikarenakan mengandung unsur LGBTQ. Nah, kalau kalian ingat di filmnya, ada scene di mana America Chavez itu pertama kali mendevelop kekuatannya, kemudian pada saat itu America Chavez ditunjukkan bahwa ia memiliki dua orang ibu. Nah, dua orang ibu ini menggambarkan unsur dari LGBTQ ini, di mana diberitahu kepada kita bahwa America Chavez ini tidak memiliki ayah dan ibu, melainkan ibu dan ibu. Just an additional information, film yang sebelumnya di-ban di beberapa negara juga, itu adalah film Eternals. Nah, film Eternals ini juga mengandung unsur LGBTQ yang kalau kalian ingat itu berhubungan dengan salah satu karakternya yang namanya Phastos. Tapi bukan lesbian, melainkan homoseksual. Kalau kalian tahu, director dari film Doctor Strange Multiverse of Madness ini namanya Sam Raimi. Nah, Sam Raimi ini sangat terkenal dan sangat spesialis banget dalam membuat film-film yang temanya horor dan thriller. Pasti kalian tahu dong Downgrade 1, Downgrade 2, Poltergeist, even The Grudge 1, The Grudge 2 itu semua didirect oleh Sam Raimi. Sam Raimi ini walaupun dia spesialis bikin film horor, dia dulu pernah sekali juga membuat sebuah film superhero yang sangat terkenal juga, yaitu Spider-Man yang pada saat itu diperankan oleh Tobey Maguire. Nah, kalau kalian ingat juga Sam Raimi ini sebenarnya juga cukup ahli dan oke banget memasukkan elemen horor di film Spider-Man tersebut. Contohnya kalau kalian ingat di film Spider-Man 2 pada saat Dr. Octopus itu arms-nya itu bangkit, nah ada unsur horor banget di rumah sakitnya kalau kalian ingat. Nah, feeling ini juga yang dibawa ke Doctor Strange Multiverse of Madness. Even filmnya itu bukan film horor, tapi terrifying-nya itu dapat banget. Walaupun nggak semuanya benar-benar horor kayak film kuntilanak atau film Conjuring ya, cuman tetap aja itu kita bakal ngerti banget itu vibe-nya beda banget dari film Marvel sebelumnya, superhero yang ada unsur horornya. Oke, next yang gak kalah menariknya ini juga, gue bener-bener seneng banget karena Marvel ini mulai mengeksplor ide-ide multiverse. Kenapa gue bilang gue seneng banget? Karena sebenarnya bertahun-tahun yang lalu, ide multiverse ini mungkin cuman viable dan mungkin sangat wajar sekali dimengerti oleh comic book fans. Ide multiverse ini bener-bener niche banget dari dulu. Tapi gue seneng banget karena Marvel ini, khususnya Kevin Feige ya, dia berhasil untuk membawa konsep multiverse ini ke dalam pop culture. Ya intinya dimengerti semua orang. Dan sekarang siapa sih yang nggak nonton Doctor Strange? Siapa sih sekarang nggak tahu MCU? Konsep multiverse ini juga bukan cuma di Doctor Strange. Sebenarnya udah
udah mulai kelihatan di film Avengers Infinity War. Pada saat mereka mau mencari batu-batunya kembali setelah dihancurkan oleh Thanos untuk membawa kembali orang-orang yang dihilangkan oleh Thanos. Kalau kalian benar-benar tertarik dengan ide multiverse ini, gue sangat saranin kalian tuh untuk nonton Loki, karena di film Loki ini benar-benar kalian bisa ngerti banget multiverse-nya versi Marvel tuh kayak gimana, dan sebenarnya itu ada apa aja di multiverse, dan sebenarnya multiverse tuh kayak gimana gitu. Kalian pasti bakalan suka ya nonton Loki, percaya gue. Doctor Strange Multiverse of Madness ini seolah-olah tuh memberitahu kita bahwa Marvel ini udah own most of the property dari hero-hero mereka, dan MCU ini udah kinda menggarap masing-masing hero itu under Kevin Feige gitu. Dan ini terbukti banget, kelihatan banget di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Contohnya, even di scene Illuminatinya pada akhirnya mati semua, tapi itu mengindikasikan ke kita bahwa sebenarnya Marvel itu udah, pertama, udah dapat X-Men, kedua, udah dapat Fantastic Four. Nah, dan X-Men dan Fantastic Four ini kayak kita pasti udah kena kode dari Marvel kalau next tuh bakalan ada karakter-karakter tersebut yang ambil peran dalam MCU ini. Beberapa karakter-karakter yang sangat bener-bener kita tunggu-tunggu banget nih. Kayak contohnya pasti kalian nunggu banget gak sih ada kemunculan Wolverine di MCU, kemunculan Professor Xavier. Nah, itu tuh menurut gua itu sebentar lagi pasti akan, seenggak-enggaknya dia akan ambil peran di situ. Oke, jadi sekian dari kita. Kalau kalian suka dan konten-konten kayak gini, kalian bisa like and subscribe, dan tentunya pasti kita bakal kasih konten-konten kayak gini lagi, dan tentunya next kita bakalan bisa nge-hype bareng dengan hal-hal yang bersifat pop